Pernah dengar istilah buaya darat? Sebuah sebutan untuk mereka yang tak setia, penuh tipu daya, dan gemar bermain perasaan. Tapi, pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah buaya benar-benar seperti itu? Bagaimana jika justru buaya adalah salah satu hewan paling setia di alam? Bagaimana jika selama ini kitalah yang salah memahami mereka? Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam ke kehidupan buaya yang sesungguhnya. Dan mungkin kita akan menemukan bahwa stereotip seringkali lebih kejam daripada kenyataan. Buaya telah hidup di bumi lebih dari 200 juta tahun. Mereka menyaksikan dinosaurus muncul dan punah, sementara buaya tetap bertahan. Bentuk tubuhnya hampir tidak berubah selama jutaan tahun. Ini bukan karena buaya tak mampu berevolusi, melainkan karena alam tidak menemukan desain yang lebih sempurna dari mereka. Di dunia yang terus berubah, buaya adalah simbol keteguhan. Diam, sabar, tidak tergesa-gesa. Mereka bertahan bukan dengan banyak gerak, tetapi dengan ketepatan dan kesabaran. Ironisnya, sifat inilah yang sering disalahartikan sebagai kelicikan. Padahal, di alam, kesabaran adalah kunci bertahan hidup. Mereka mengajarkan kita bahwa terkadang kekuatan terbesar datang dari kemampuan untuk menunggu, bukan dari kecepatan untuk menyerang. Banyak yang mengira buaya hanyalah mesin pembunuh tanpa otak. Namun kenyataannya, buaya adalah salah satu reptil paling cerdas. Mereka mampu mengingat lokasi, mengenali wilayah, bahkan menggunakan alat. Di beberapa tempat, para ilmuwan mengamati buaya meletakkan ranting di atas kepalanya. Ini bukan kebetulan. Ranting itu digunakan untuk memancing burung yang sedang mencari bahan untuk membuat sarang. Ini bukan naluri sederhana. Ini adalah strategi, sebuah taktik berburu yang membutuhkan perencanaan. Buaya tidak terburu-buru. Mereka menunggu, mengamati, memilih momen yang tepat. Dan lagi-lagi, sifat inilah yang kemudian disematkan pada manusia dengan makna negatif. Padahal kecerdasan tanpa pamer adalah kecerdasan yang paling murni dan paling efektif. Buaya memiliki gigitan terkuat di dunia hewan. Sekali rahangnya mengunci, hampir tak ada yang bisa lolos. Kekuatannya bisa mencapai ribuan kilogram per sentimeter persegi. Namun, tahukah kamu, otot untuk membuka mulut buaya justru sangat lemah. Sangat lemah. Saking lemahnya, mulut buaya bisa ditahan agar tetap tertutup. Bahkan hanya dengan tangan manusia biasa atau sehelai lakban. Ini seperti sebuah ironi alam. Makhluk yang begitu ditakuti, yang menjadi puncak predator di habitatnya, ternyata memiliki satu titik rapuh yang tak pernah disangka-sangka. Dan bukankah manusia juga begitu? Kita semua sering terlihat kuat di luar, namun menyimpan kerapuhan di tempat yang tak terlihat oleh orang lain. Mungkin kita menakuti buaya, karena tanpa sadar kita melihat bayangan diri kita sendiri di sana. Sekarang, mari kita bicara tentang inti dari semua ini. Stereotip buaya darat. Di alam, banyak spesies buaya cenderung monogami, terutama dalam satu musim kawin. Ketika buaya jantan memilih pasangan, mereka tidak bergonte-gante sesuka hati. Mereka membangun ikatan, melakukan ritual pacaran yang rumit, dan bekerja sama. Induk betina akan dengan setia menjaga telur-telurnya dari predator. Sementara itu, sang induk jantan akan melindungi wilayahnya dari buaya lain yang bisa mengancam keluarga mereka. Dan yang paling luar biasa, ketika anak-anak mereka menetas, induk buaya akan dengan sangat lembut menggendong baby-nya di dalam mulut. Ya, mulut yang sama yang kita anggap mematikan dan brutal, kini menjadi tempat paling aman bagi anak-anaknya. Buaya tidak pergi.
Buaya tidak meninggalkan, lalu muncul pertanyaan yang seolah menampar kita semua. Mengapa hewan yang begitu setia justru kita jadikan simbol pengkhianatan? Mungkin jawabannya sederhana. Karena manusia lebih mudah menyalahkan sebuah simbol daripada bercermin pada perilaku diri sendiri. Di dunia reptil, sebagian besar spesies akan meninggalkan telurnya begitu saja. Tapi buaya adalah pengecualian yang luar biasa. Mereka tidak membiarkan anaknya berjuang hidup sendiri sejak lahir. Mereka adalah orang tua yang sangat protektif. Mereka menjaga sarang dari ancaman biawak atau predator lain. Mereka akan mengawasi anak henania dari jauh saat pertama kali belajar berenang. Dan ketika bahaya datang, buaya tidak akan ragu untuk berdiri di garis depan mempertaruhkan nyawanya. Ini bukan perilaku monster tanpa perasaan. Ini adalah perilaku orang tua yang penuh kasih. Buaya mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan soal menakut-nakuti atau mendominasi, melainkan soal kemampuan untuk melindungi mereka yang lemah dan kita sayangi. Buaya tidak pernah meminta untuk dipahami. Mereka hanya hidup sesuai dengan hukum alam yang telah membentuk mereka selama ratusan juta tahun. Namun, manusialah yang memberi label. Manusialah yang menciptakan stigma. Dan seringkali, label itu lebih berbahaya daripada gigitan buaya itu sendiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti menyebut orang yang tidak setia dengan sebutan buaya darat. Karena jika kita bicara soal kesetiaan dan perlindungan keluarga, buaya telah membuktikan dirinya jauh lebih baik daripada banyak dari kita. Mereka telah menjadi simbol kesetiaan jauh sebelum manusia mungkin belajar caranya mengkhianati. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di kisah-kisah alam lainnya yang diam-diam selalu mengajarkan kita tentang diri kita sendiri.